Iya. Aduh. Iya, halo. Kamu Halo, masih selamat malam, Mbak. nggak? Halo, selamat malam, Mbak. Ya, malam. Eee dengan Mbak, siapa? Saya Citra. Oh, Mbak Citra. Gimana malamnya di situ, Mbak? Bagaimana suasana Ya, malamnya di situ? ya lumayan hangat malam ini. Alhamdulillah. Sudah makan, Mbak Citra? Alhamdulillah sudah. Oh, alhamdulillah, syukurlah. Nggak ketiduran nanti kan? Karena malamnya agak hangat kan, nanti takutnya ketiduran gitu. Oh, tidak, insya Allah tidak. Oke, gimana, Mbak, sehat-sehat saja? Apakah hari ini bagaimana hari ini? Alhamdulillah hari ini lumayan sehat, baik-baik saja. Alhamdulillah kalau gitu. Oh, apakah ada hal-hal yang ada bentar-bentar, Cit. Halo, selamat malam, Mbak. Ya, selamat malam Pak. Dengan Mbak siapa? Dengan Mbak Citra. Oh, Mbak Citra. Mbak boleh panggil saya, Khairul saja. Oh iya, Khairul. Gimana malamnya gitu, Mbak? Gimana suasana malamnya, di sana? Ya, alhamdulillah lumayan hangat Pak. Jadi sedikit keringat nanti. Alhamdulillah. Sudah makan malam, Mbak? Oh, sudah Pak. Oh, alhamdulillah. Nggak ketiduran nanti kan, Mbak? Oh, kekenyangan karena malamnya juga hangat gitu, nanti takutnya ketiduran nanti. Oh, semoga tidak Pak. Oke, Mbak. Mmm, eee, a apa tujuan Mbak, untuk menghubungi saya? Eh, saya tujuan saya Pak menghubungi Bapak karena akhir-akhir ini atau sudah berapa semester ini saya tuh kayak mengalami motivasi belajar yang rendah gitu, kognitif saya melemah atau segala macam gitu. Dan di situ saya kayak merasa khawatir terhadap nilai saya nanti Pak gitu atau kedepannya bagaimana gitu. Oh, oke, Mbak. Oke, Citra. Boleh saya panggil Citra saja? Iya boleh. Oke. Oke, Citra, sebelum kita lanjut, jadi saya perlu, menyampaikan bahwa, Citra tidak perlu untuk, menutup-nutup diri, saya harap Citra terbuka karena, sesi kita ini, bersifat rahasia, jadi apapun yang Citra sampaikan nantinya, itu bersifat rahasia, nanti dirahasiakan. Jadi tidak, seorang pun yang akan tahu. Nah, Citra boleh, kalau ingin tahu, di sekeliling saya tidak ada orang, jadi Citra bisa, percaya kepada saya. Kemudian, sesi kita ini, sifatnya membantu, jadi saya berusaha untuk membantu, masalah Citra tadi, masalah Citra dengan, kuliah daring tadi. Eee, jadi Citra, terbuka saja, kepada saya. Jadi Citra berusaha untuk diri Citra agar, apa yang masalah Citra tadi, bisa terselesaikan. Iya. Oke, Citra, boleh Citra ceritakan apa sih, masalah yang Citra alami, terkait, kuliah daringnya tadi? Permasalahan yang saya alami selama perkuliahan daring, satu, saya, memikirkan satu jaringan, yang kedua tuh, eee, kayak mana ya, pembelajaran yang saya terima tuh nggak nyampe ke kognitif saya gitu. Jadi saya kayak merasa bengong, terus kayak merasa putus asa, terus kayak merasa sia-sia gitu, Khairul. Jadi saya khawatir untuk ke depannya itu bagaimana gitu. Terus, tingkat kedisiplinan saya berkurang, saya jadi orang pemalas, segala macam, kekurangan motivasi, seperti itu. Oke. Oh, apakah ada masalah yang lain atau apa gitu? Ya, pokoknya saya tuh kayak merasa cemas, khawatir terhadap masa depan, sementara perkuliahan, yang tatap muka tuh cuman satu satu tahun ya, 2 semester. Itu pun nggak nyampe 1 tahun ya, di semester 2 pun kita udah mulai ini daring kan. Terus kayak
pembelajaran yang diterima itu nggak masuk ke otak saya gitu. Jadi saya kayak merasa gimana ya, untuk bersaing di dunia luar gitu, kayak merasa jauh banget ketinggalannya gitu. Jadi saya takutnya ketika nanti sudah wisuda saya nggak tahu apa-apa gitu. Terus saya juga memiliki sedikit pengalaman gitu. Kemudian saya takut nggak dapat pekerjaan nantinya. Kan kadang nanti perusahaan atau apa itu kan ingin mencari orang yang profesional dalam bidangnya gitu. Sementara, saya pun untuk mengatasinya saya juga udah mencoba untuk belajar mandiri gitu kan. Namun, pembelajaran nanti yang disampaikan oleh dosen, itu tuh, memang perlu dampingan gitu kan. Terkadang dosennya hanya memberikan PPT mini gitu kan, jadi sulit untuk dinalar gitu kan. Jadi saya kayak merasa diri saya ini kurang gitu, kurangnya itu di situ, saya nggak paham dengan materi yang dijelaskan. Jadi, impact-nya itu terhadap diri saya takutnya masa depan saya itu suram gitu. Nah, dan saya juga sempat berpikiran, ya untuk apa saya kuliah gitu, sementara, kuliah tuh cuman gini gitu loh, seperti itu. Oke, jadi Citra merasa cemas. Ya, mari kita jelas. Jadi pertama Citra merasa kuliah ini tidak cocok dengan Citra. Kemudian Citra merasa cemas gitu karena kuliahnya itu tidak berjalan dengan lancar. Jadi takutnya berimbas ke masa depannya gitu. Iya, ya awal-awal kan kita kan tahu kan waktu ini kan atau situasi dan keadaan ini kan kita nggak tahu kapan gitu kan. Iya. Tiba-tiba saja, corona gitu kan. Jadi pembelajaran divonis untuk pembelajaran daring gitu kan. Kita nggak tahu sampai kapan daring ini akan berlanjut gitu kan. Nah, sebelum daring itu saya tuh, bersemangat sekali gitu kan. Saya tuh kayak yakin banget gitu dengan saya berkuliah saya akan, memperoleh pekerjaan yang bagus, terus kan, di balik itu kan juga dibutuhkan usaha yang keras gitu kan. Namun, setelah terjadinya corona gitu kan, terus kan pembelajaran diganti menjadi pembelajaran daring gitu kan, nggak offline, online gitu kan. Jadi, eee, saya fine saja kalau pembelajaran diganti secara daring, namun juga, pembelajaran tersebut juga harus sama mutunya dengan pembelajaran offline gitu kan. Tapi kenyataannya pembelajaran tersebut, eee, berbanding terbalik gitu loh, jauh banget ketinggalannya gitu kan. Kita sebagai seorang mahasiswa gitu kan, seharusnya mendapatkan, pembelajaran yang lebih ekstra gitu kan. Tapi, kenyataannya kita hanya mendapatkan materi yang minim sekali gitu ya. Ya saya juga udah mencoba gitu untuk, belajar gitu kan, tapi hanya belajar mandiri saja tidak cukup gitu. Sementara dulu saya, SMA jurusan IPA, pelajarannya biologi, fisika, kimia. Sementara, perkuliahan saya ini menyangkut ilmu yang belum saya temukan gitu kan di sebelumnya gitu kan, di SMA gitu. Tapi dengan pembelajaran daring, terus, materi yang minim, jadi saya sulit nalar gitu untuk mengerti, sementara bahasanya itu banyak bahasa Latin atau segala macam gitu kan. Jadi saya sulit untuk mengerti gitu. Oke. Jadi sebelum kita lanjut itu, mari kita masalah Citra itu kalau boleh saya katakan itu yang pertama, Citra merasa masalah pertama itu tidak cocok belajar dengan cara daring. Karena saya lihat Citra itu belajarnya itu pengennya itu tatap muka ya kan. Iya, Belajar tatap muka karena pelajarannya itu sulit untuk dipelajari karena belum pernah dipelajari gitu kan. mhm, Kemudian Citra karena pelajarannya belum pernah dipelajari, jadi Citra karena belajar secara daring ini merasa cemas nanti karena pelajaran yang tidak pernah dipelajari itu tidak paham sama sekali nanti takutnya, dan itu iya betul, takutnya berimbas ke masa depannya. Nah, mhm, yang itu berarti ada 2 masalah yang nah, sebelum mhm, kita lanjut kita perlu untuk menentukan tujuan akhir dari sesi konseling kita ini. Apakah mhm.
sebelum itu apakah Citra ada merasa masalah lain dalam belajar Ya secara kan, daring terutama? satu, saya orangnya belajar itu suka berpendapat gitu kan di dalam kelas gitu kan. Terus, selain berpendapat juga melatih speak kita itu kan, berbicara di depan umum gitu kan. Nah, di sini, dengan pembelajaran daring, eee, semua skill-skill gitu kan, latihan-latihan untuk mendapatkan skill yang lebih gitu kan, itu tuh kayak, stuck di situ, terhenti gitu kan, terhenti selama pembelajaran daring. Sementara, perkuliahan, perkuliahan kita perkuliahan saya, eee, ibaratkan 2 tahun lagi wisuda gitu ya. Jadi kita nggak tahu juga kapan, pembelajaran seperti ini akan berakhir gitu. Nah, di situ kayak cemas saya itu ya saya nggak dapatkan apa-apa gitu. Oke. Oh, berarti Citra, terkait eksplorasi diri berarti, untuk apa, bagaimana ketika masa kuliah untuk mengeksplor dirinya itu tidak maksimal karena, terbatas gitu kan. Nah, Iya. eee, berarti, ada 3 masalah yang Citra alami. Nah, Citra, inginnya untuk menyelesaikan yang masalah yang mana terlebih dahulu? Apakah kita menyelesaikan masalahnya yang mana? Yang di antara 3 masalah itu apa yang, tujuan utama dari, Citra? Tujuan utama saya Apa masalah yang Citra rasa itu, penting banget untuk dilakukan perubahan untuk dibicarakan terlebih dahulu? tujuan saya berkonseling pada malam hari ini, saya ingin mengatasi permasalahan yang mana saya ingin, walaupun pembelajaran daring ataupun online, saya ingin, bisa membuat diri saya ini sama, ibaratkan saya harus bisa menyesuaikan diri gitu. Oke, Nah, saya berarti, ingin permasalahan berarti, permasalahan pertama karena Citra, tidak cocok dengan kuliah daring. Nah, mhm, dari kuliah daring ini, bisa Citra ceritakan nggak, apa sih masalahnya dari kuliah daring kecuali, materinya, terkait materi, terkait, teknis belajarnya itu bagaimana? Maksudnya terkait media itu apa aja masalahnya? Kecuali, terkait, misalnya, tadi Citra nggak ngerti dari penjelasannya, selain itu ada nggak? eee, seperti yang pernah saya bilang, saya kayak tingkat kedisiplinan saya selama pembelajaran daring ini, berkurang gitu. Kan karena ini disebabkan karena kita belajar daring bisa akses kapan pun gitu kan, sesuka hati kita, mau malam, mau siang gitu kan, pokoknya bebas akses gitu kan. Terus, tugasnya juga, ada batas waktunya seminggu, kadang 2 minggu gitu kan. Jadi kayak adu aja gitu. Jadi kayak kan kita sebenarnya butuh penguatan gitu kan, supaya kita lebih termotivasi untuk mencapai sesuatu gitu kan, termotivasi Iya. untuk melakukan sesuatu. Namun, pokoknya di pembelajaran daring ini banyak sekali gitu, ketinggalan. Intinya di pembelajaran daring ini yang akan mengontrol diri kita kan sebenarnya, diri kita sendiri gitu kan. Sementara untuk dosen itu, untuk memberikan penguatannya itu kurang gitu. Jadi ya kita menjadi acuh tak acuh gitu. Jadi yang saya harapkan, saya itu, menghilangkan sifat seperti itu tuh bagaimana sih caranya gitu? Oke, mmm, tadi Citra bilang, Citra, karena belajar daring itu disiplin dirinya itu, menurun gitu. Itu boleh Mhm. Citra itu kenapa sih bisa disiplin diri saya itu turun gitu? Disiplin diri saya itu turun, ya itu karena, penguatan tadi itu kurang gitu dengan adanya pembelajaran daring, ya kan. Eee, Oke, eee, bisa maksud, akses sebentar, maksud penguatan dirinya itu kurang itu bagaimana? Maksudnya itu penguatan yang bagaimana gitu? penguatannya itu seperti kan kita sebenarnya, kalau misalnya kita disuruh orang tua gitu kan, misalnya kita nggak mau gitu kan, nanti orang tua pasti akan memukul kita misalnya kayak gitu kan. Jadi, loncatan seperti itu tuh kurang gitu dengan kan kita bebas akses kapan pun gitu kan. Jadi ibaratkannya nggak ada yang melarang atau segala macam gitu, nggak ada yang mengawasi gitu kan.
Nah, di situnya. Jadi, jadi ya acuh tak acuh jadinya gitu loh. Oke. Oh, berarti Citra kedisiplinan dirinya itu dikarenakan masalah internal, maksudnya eh, karena kurangnya pengawasan, jadi Citra merasa turun disiplinnya. Nah, Iya. terkait belajar daring ini juga apa hal yang mengganggu lain yang mengganggu Citra untuk meningkatkan disiplinnya gitu. Yang mengganggu ya biasanya kan kita pergi ke kampus jam 7 start gitu kan. Tapi, Mm-mm. pada kenyataannya dengan adanya daring ya kita suka-suka hati kita bangun tidur jam berapa gitu. Nah, siap sholat subuh, ya udah tidur aja, kan bisa akses kapan pun gitu. Sementara absennya pun kadang 24 jam gitu, ya udah ah nanti aja, ah, ya udahlah ah nanti aja, bahkan nanti pas pengupload tugas atau pengambilan absen udah overload saja gitu, jaringan gitu. Jadi kayak disiplinnya itu kurang di situnya. Nah, boleh Citra ceritakan kenapa disiplinnya itu bisa kurang? Apakah Citra karena di rumah saja gitu jadi malas gitu atau bagaimana? Ya malasnya itu karena lihat metode pembelajarannya seperti itu, terus, eee eee, buka learning pagi-pagi, bangun tidur buka learning, kayak nggak ada pencerahan gitu. Biasanya kan kita bangun jam 7 gitu kan, sholat, bangun terus mandi gitu kan, pergi ke kampus gitu kan. Terus kayak jumpa teman-teman gitu kan, lihat suasana baru, hidup hirup udara gitu kan, hidup udara segar, atau bahkan jogging dulu baru ke kampus gitu kan. Tapi kenyataannya selama daring kita tuh hanya di rumah dan menyebabkan diri terasa bosan dan mengacuhkan semuanya gitu. Oke, eee, Citra merasa apa hal-hal yang bisa Citra lakukan untuk menghadapi masalah ini? Karena kan Citra tadi merasa, disiplinnya kurang, tingkat antusias belajarnya kurang gitu kan. Untuk Citra sendiri, apakah Citra terpikirkan, "Apa sih yang harus saya lakukan untuk agar masalah ini terselesaikan?" Sepertinya saya harus buat, kayak terapi terapi diri gitu ya, misalnya harus membuat jurnal atau membuat, daftar kegiatan gitu. Namun, hal tersebut terpikir namun tidak terlaksana gitu, sifat malasnya gitu. Berarti, eee, walaupun sudah dibuatkan list untuk, jadwal jadwal belajarnya tetap juga tidak, terlaksana gitu. Iya. Oke, apakah Citra ada, terpikirkan, cara lain bagaimana biar saya, dapat, menjadi orang yang sesuai belajarnya dengan learning, dengan waktunya yang bisa kapan saja. Jadi kita, Citra itu bisa, eee, memanajemen untuk, belajarnya. Eee, Sepertinya kalau, menghilangkan rasa pemalas itu mungkin menurut saya ketika nilai saya sudah turun, nah di situ saya akan kembali meningkatkan diri gitu. Cuman, ya udahlah kan nilai belum keluar menurut saya gitu kan, ya udahlah enjoy aja gitu, ya udah jalani aja, mau rendah mau enggak terserah deh, gitu. Oke. Oh, Citra, kalau saya mempunyai opsi, ini terserah Citra untuk untuk, mengambilnya atau tidak. Citra kalau dengan, keluarganya bagaimana? Apakah bisa gitu, untuk meminta bantuan kepada orang tua, saudara, atau orang yang dekatnya agar, Citra bisa, konsisten dengan, jadwal yang Citra bikin tadi. Jadwal yang Citra bikin itu sudah, sangat bagus, itu bagus untuk, dijalankan. Nah, tinggal komitmennya. Nah, salah satunya komitmennya itu dengan cara kita, meminta bantuan kepada orang lain seperti kakak atau ibunya tadi untuk, mengingatkan Citra gitu, untuk, menjalankan apa yang sesuai dengan, jadwalnya yang Citra buat tadi. Kalau, Citra lihat itu, bisa nggak itu terjalan? Oh ya, kalau untuk hal tersebut ya belum saya pernah coba, cuman kan hanya terngiang-ngiang hanya pada diri saya, belum saya meminta bantuan kepada
orang lain. Mana tahu mungkin dengan saya mencoba minta bantuan keluarga mungkin tadi bisa terlaksana. Soalnya kan hal yang paling ditakutkan di rumah kan orang tua gitu. Mungkin kalau misalnya orang tua sudah berkata, ya mungkin saya nurut gitu. Oke, berarti langkah pertama yang Citra harus ambil itu oh, meminta apa? Setelah Citra membuat jadwal apa atau list kegiatannya tadi, itu diminta komitmen dengan cara meminta bantuan kepada orang terdekatnya. Nah, itu Citra harus harus apa? Harus komitmen gitu dengan keputusan atau langkah yang Citra ambil agar Citranya eh, karena pandeminya belum tentu kapan selesainya kan. Jadi Citra itu bisa nyaman gitu belajar dengan daringnya. Jadi, Citra dapat, menyesuaikan dengan, diri dengan daring gitu. Jadi Citra, tingkat kedisiplinannya tidak turun, walaupun tidak sebagus waktu di kuliah harus bangun jam 7 gitu kan. Nah Citra kan kalau ada komitmen dan bantuan dari orang lain, nah itu dapat juga membantu Citra dalam belajarnya. Kemudian, eee yang masalah kedua, terkait, apakah masalah ini Citra rasa itu bisa Citra jalankan untuk apa, untuk menyelesaikan masalah pertama ini? Saya rasa bisa, Oke. karena orang tua saya sangat otoriter. Mungkin dengan orang tua saya berbicara, saya mungkin menuruti gitu. Oke, apakah, mendukung gitu, apakah Citra Citra dengan orang tua sekarang kan? Iya, posisi dengan orang Ya. tua. Apakah orang tua Citra itu bisa mendukung juga apa yang, Citra jalankan? Atau apa, bisa membantu Citra untuk, melakukan, apa tadi? Dengan membuat jurnal, dengan membantu komitmen orang tua. Ya, Saya rasa bisa. oke. Mhm. Oh, oke, semoga semoga untuk masalah pertama, Citra dapat berjalan dengan baik. Kemudian kita lanjut ke masalah kedua, mmm, terkait masalah, Citra merasa cemas gitu, dengan cara belajar daring, takutnya nanti, masa depannya itu terganggu karena belajarnya, pelajarannya itu pelajaran yang tidak, Citra, pelajari sebelumnya. Nah itu terkait itu, apa sih masalahnya yang Citra alami, terkait pelajarannya? Terkait pelajaran, kalau boleh tahu Citra belajar apa? Ya belajar apa, seputar psikologi gitu kan, banyak-banyak teori gitu kan. Terus Oke. ada juga psikodiagnostik, terus butuh praktek. Nah, gimana gitu praktek gitu kan, gimana? Ya pokoknya menjalankan praktek gitu tuh bagaimana gitu kan. Sementara pembelajarannya seperti ini, kita nggak ada praktek segala macam, terus tiba-tiba saja kita melakukan praktek gitu. Ya rasanya kayak, kompetensi kita tuh berkurang gitu, kemampuan kita tuh berkurang gitu. Jadi kayak menjalankan perkuliahan gitu sia-sia gitu. Oke. Adakah masalah lain terkait, belajarnya, terkait, materi dari psikologi pelajaran psikologi yang Citra pelajari tadi? Ya, terus ada juga pembelajaran psikometri tentang alat ukur gitu kan. Nah, bagaimana kita hanya sekedar teori dan sekedar melihat video gitu kan. Kita tuh nggak tahu apa-apa, sementara kita hanya menjumpai ini pertama kali gitu kan. Jadi sulit gitu untuk belajar sendiri, jadi butuh dampingan. Kadang dan dosennya pun, belum ada menjelaskan gitu materinya, jadi sulit dimengerti gitu. Eee, jadi Citra merasa, pelajarannya itu karena masalah daring ini ya kan, pelajarannya itu karena pelajaran yang belum pernah dipelajari menjadi, susah untuk dipahami, kemudian apalagi dilakukan secara daring itu semakin susah untuk dilakukan. Jadi Citra merasa, eee, kecemasan Citra itu terjadi, karena hal itu. Citra merasa takut nanti, pelajarannya itu tidak maksimal, jadi Citra itu takut nanti karena tidak maksimal nanti, eee, akhirnya itu tidak baik gitu.
Nah, kalau boleh tahu Citra, eee, apakah memiliki suatu apa, terkait pelajarannya itu apakah suatu target atau apa? Eee, ya saya memiliki target, saya harus mengerti, dengan materi yang disampaikan. Dengan saya mengerti materi yang disampaikan, tentunya akan meningkatkan, pengetahuan yang saya miliki gitu. Namun pada kenyataannya saya sulit mengerti dengan keadaan seperti ini yang telah saya jelaskan gitu. Oke, kalau menurut Citra gimana sih caranya untuk, mengatasi masalah ini? Masalah, sulit untuk mengerti pelajaran karena daring itu? Eee, satu-satunya cara yang akan, eee, gimana ya, yang akan menjadi pemecahan permasalahannya ya kuliah online gitu, nggak ada cara lain. Jadi, mmm, agar citra belajarnya itu lebih baik, itu hanya dengan kuliah online? Maksudnya kuliah offline gitu? Oh, kuliah offline. Oke. Mhm. Apakah Citra tidak berpikir bagaimana cara untuk agar belajarnya itu lebih baik, eee, dengan online gitu? Mungkin, cara lainnya tuh ya harus serius ya walaupun nggak ada penjelasan dari dosen ya mungkin banyak juga sih cara-cara yang lain seperti kan banyak tuh sekarang platform-platform situs situs belajar gitu, mungkin dengan mengakses itu, terus ada juga kayak pendamping jurnal-jurnal, terus kita pokoknya menurut saya dengan belajar daring, kita harus banyak membaca gitu. Oke, kalau itu, langkah yang bagus, sangat bagus sekali Citra, jadi Citra harap, bisa, mengatasi kesulitan belajarnya itu dengan cara, lebih mencari lagi, cara-cara untuk belajar yang lebih baik. Nah Citra, saya juga punya opsi, Citra terserah Citra untuk, saya juga mempunyai opsi untuk Citra, pilih, yang pertama itu Citra bisa, mencari mencari lebih luas referensi-referensi belajar seperti melalui internet itu kan, lebih luas. Nah, kalau Citra seandainya Citra, sulit untuk memahami apa yang dijelaskan oleh dosen, Citra juga bisa misalnya cari, referensi dari video atau buku-buku yang lain, atau bagaimana. Nah, kemudian Citra juga bisa, mencari tahu atau meminta bantuan kepada teman-teman atau kepada, senior, nah, itu juga menjadi salah satu, cara agar Citra, mengatasi kesulitan belajar Citra, waktu pandemi. Eee, kemudian, Citra apa ya, kemudian, Citra ketika kuliah online itu Citra juga dapat, berkonsultasi dengan, dosen pembimbing karena, kan dosen pembimbing, setiap mahasiswa ada dosen pembimbing. Jadi Citra dapat, berkonsultasi bagaimana sih, eee eee, agar kuliahnya itu tetap, berjalan dengan baik, atau berkonsultasi dengan dosennya, apakah ada metode-metode yang bagus untuk, belajar dengan, lebih baik gitu. Jadi Citra, bisa belajar lebih baik. Kemudian, terkait kecemasan kecemasan Citra tadi, karena belajar secara online, terkait kecemasan akan masa depan atau nanti takut gagal atau kuliahnya, itu Citra apa yang Citra pikirkan gitu? Kenapa Citra merasa, eee, bisa gagal gitu, kuliahnya karena daring ini? Ya karena cepat malas, terus, pokoknya intinya dari kemalasan, terus juga dari materi yang disampaikan, terus nggak dapat apa-apa gitu. Jadi impact-nya untuk ke depannya, kita lulus hanya tangan kosong ibaratkan gitu kan, nggak ada ilmunya gitu. Sementara kalau ingin bersaing dunia kerja harus kompetensi dengan kemampuan yang dimiliki gitu. Nah, terkait masalah ini, apa sih,
yang harus Citra lakukan gitu? Itu tadi, kita harus merubah, eee, maksudnya mindset kita berpikiran, eee, tidak akan dapat apa-apa, ya kita harus gimana ya, harus menentang lah gitu kan. Ya kita kalau misalnya ingin menjadi orang sukses, ya tentunya harus menentang situasi dan keadaan yang menghadang gitu sebenarnya. Nah, ya mungkin dengan saya berkonsultasi adalah seseorang yang memotivasi saya, yang akan bisa meningkatkan kembali, motivasi belajar saya, gitu. Halo? Ya halo? Oh ya, terputus tadi ya? Oke. Mmm, terkait masalah ini jadi Citra merasa, sebagai sebagai seorang yang menuju sukses itu harus melewati tantangan gitu. Mhm. Halo, apakah terkoneksi? Ya halo? Oke. Tadi Citra mengatakan bahwa, sebagai seorang yang, menuju sukses gitu kan, jadi orang sukses itu harus melewati tantangan. Nah, terkait hal ini, kenapa Citra bisa berpikiran seperti itu? Ya itu tadi kan, kita sudah basah, nggak mungkin kan kita mundur gitu kan. Ya kalau udah basah ya harus basah sekalian gitu kan, ya harus menghadang gitu. Tapi itu tadi, karena keadaan beginian daring, kita pun konsultasi daring. Jadi, gimana ya, malas aja bawaannya semua. Mungkin belum bisa menyesuaikan diri. Mungkin setahun 2 tahun seperti ini mungkin bisa menyesuaikan diri. Oke, mmm, untuk menyesuaikan diri apa sih yang Citra pikirkan bagaimana caranya biar, Citra itu bisa menyesuaikan diri? Jadi, rasa rasa takut, rasa cemas Citra itu bisa, hilang gitu? Eee, Mungkin sebentar lagi saya bisa menyesuaikan diri, karena udah berjalan setahun. Dan kan nggak mungkin juga saya harus, eee, dengan keadaan seperti ini terus bermalas-malasan, ya tentunya saya akan tinggal jauh dong dengan orang-orang gitu, butuh waktu. Oke, kalau, langkah-langkah yang Citra bisa lakukan apa saja? Ya harus, perlahan-lahan, ya walaupun nggak ekstra gitu rajinnya, ya perlahan-lahan ya diangsur-angsur lah gitu. Oke, diangsur-angsur maksudnya bagaimana nih? Ya maksudnya kuliah, misalnya dalam satu hari kuliah 3, berapa ya, berapa SKS gitu kan. Ya tentunya, ya harus bangun lebih pagi sedikit gitu kan, kerjakan dulu satu mata kuliahan gitu, tepat waktu gitu. Nanti besok harinya lagi, diusahakan dua dua bidang studi itu tepat waktu, dan besoknya lagi 3 bidang studi tepat waktu gitu. Oke. Oh, kalau boleh Citra ceritakan apa sih motivasi Citra untuk kuliah Ya sebelumnya? ya tentunya dengan saya berkuliah, saya menjadi orang yang berilmu, terus juga setelah saya gimana ya, pokoknya saya nanti bisa mengamalkan ilmu yang telah saya dapat gitu kan, dengan orang-orang gitu kan, bisa membantu banyak orang, apalagi dengan jurusan psikologi gitu kan, bisa membantu orang, mengobati orang gitu. Terus juga, di balik itu juga bisa membahagiakan diri sendiri tentunya gitu kan, "Wah saya berhasil nih," gitu, "Wah saya udah menempuh jenjang yang lebih tinggi nih," gitu kan. Terus, impact selanjutnya ya tentunya bisa buat bangga orang tua gitu kan. Terus dengan saya berkuliah terus, dengan mendapatkan pekerjaan, wah udah nambah penghasilan nih, bisa bantu orang tua, terus bisa bahagiain diri sendiri gitu. Nah, kalau sekarang bagaimana pandangan Citra terkait, kuliah? Eee, pandangan saya terkait kuliah,
pada pembelajaran daring ibaratkan diri saya merasa miskin gitu. Miskinnya sudah miskin ilmu, miskin uang gitu. Jadi setelah masa pandemi itu, Citra merasa pesimis dengan kuliah. Nah, kalau boleh tahu itu selain akibat pandeminya, apakah ada faktor lain yang membuat Citra menjadi pesimis? Pesimisnya itu ya karena cuman itu sih menurut saya. Namun, eee, saya memikirkan dengan berkuliah daring, terus, banyak waktu yang terbuang. Selama perkuliahan daring ini saya menjalankan waktu saya dengan berbisnis gitu. Oke, Citra, terkait masalah motivasi atau ketakutan dan kecemasan dengan masa masa terkait terkait masa belajar kecemasan karena belajarnya tadi. Citra, bagaimana caranya Citra untuk meningkatkan motivasi belajar gitu? Kan tadi Citra di awalnya motivasi belajarnya ada tinggi gitu kan. Nah, kalau sekarang nih bagaimana sih Citra caranya agar motivasi belajarnya itu lebih tinggi? Nanti dengan motivasi belajarnya tinggi itu, kecemasannya itu menurun gitu. Eee, Mungkin dengan saya harus melihat motivasi-motivasi eksternal, misalnya saya menonton video gitu kan, terus melihat orang sukses gitu. Terus saya juga suka nengok vlog-vlog artis gitu kan, "Ih, orang ini bisa nih gini," gitu. Wah, caranya ya satu, kuliah gitu. Ya kuliah ya nggak hanya sekedar kuliah gitu ya kan, pergi, pulang gitu kan, tapi ada makna di balik itu gitu, dengan cara belajar yang lebih ekstra. Ibarat kan kita dulu punya trigger gitu kan, nah di balik trigger itu kita harus ada double effort, yang akan membuat kita sukses untuk ke depannya itu, dengan cara usaha yang lebih keras dan intens gitu, dan juga jangan lupa berdoa gitu. Itu sih menurut saya. Oke, langkah konkretnya itu bagaimana? Agar Citra, mmm, motivasi belajarnya itu lebih tinggi? Ya satu, ingat background, terus, eee, ingat ke depan juga bagaimana. Ya itu, yang 2 itu, background dengan, masa depan yang bagaimana gitu kan. Soalnya kan zaman nggak gimana ya, nggak gini-gini aja gitu, pasti banyak perubahan nantinya dari segi pengembangan ilmu ataupun teknologi. Terus, eee, kita sebagai perempuan gitu ya, saya sebagai perempuan, ibaratkan ilmu madrasah pendidikan pertama bagi anaknya gitu kan. Tentunya jika saya bodoh, berarti anak saya ikut bodoh gitu kan. Ya, jadi saya memikirkan impact tersebut supaya tidak akan terjadi gitu kan. Ya, saya harus meningkatkan motivasi belajar saya gitu, menjadi orang yang berilmu, menjadi orang yang bermanfaat, terus bisa membantu banyak orang, gitu. Oke. Eee, untuk masalah ini terkait menurunnya motivasi belajar dan meningkatnya kecemasan terkait materi, kesulitan materi, saya mempunyai opsi Citra dapat untuk meningkatkan motivasi belajarnya ini dengan cara Citra belajar itu mempersiapkan ini loh kenyataannya, saya sekarang belajar secara daring dan kesulitannya seperti ini. Nah, saya itu harus mempersiapkan, diri gitu loh. Jadi saya itu, Citra itu sudah terbuka dengan, masalah yang Citra hadapi. Nah, kalau Citra tadi itu kan, Citra merasa stres atau merasa cemas gitu kan belajarnya, itu karena Citra belum, menghadapi kenyataan yang seperti ini gitu. Jadi Citra itu masih hanya memikirkan, "Aduh stres," nih gitu. Citra hanya masih sebatas, memikirkan stresnya aja gitu. Nah sekarang Citra, bisa, eee, untuk membuka diri bahwa, "Oh ya sekarang ini saya dalam keadaan begini, jadi saya harus, diri saya udah tahu bahwa keadaannya seperti ini, jadi saya sudah siap," gitu. Kemudian Citra juga bisa, untuk meningkatkan motivasi belajarnya itu dengan cara, eee
bahwa have fun gitu. Karena Citra sudah tahu dengan keadaannya tadi bahwa keadaan belajarnya daringnya seperti ini, kesulitannya seperti itu. Nah, Citra itu bahwa have fun, "Oh, jadi begini belajarnya. Wah, kalau begitu saya harus melakukan ini dong." Misalnya Citra kesulitan dalam belajar atau misalnya belajar dalam sehari ini merasa pusing atau merasa bosan gitu. Nah, bawa untuk, refreshing atau membawa jadi belajarnya itu dibawa have fun, belajarnya itu nanti kalau misalnya pusing, ya kita santai aja dulu kan. Nah itu juga, salah satu opsi agar motivasi belajar Citra itu, ketika pandemi ini bisa bangkit gitu. Jadi karena Citranya tidak terlalu fokus kepada stresnya karena, tingginya belajarnya itu, Citra juga belajarnya itu lebih santai, lebih fokus begitu. Kemudian terkait kecemasan Citra karena masa depannya, karena pelajarannya belum pernah dipelajari dan sulit nanti kan, sulit, atau takut nanti, tidak berkompeten jadi seorang, yang dipelajarinya itu, Citra tidak perlu, berpikir tentang takut, tentang ketidakkompetenannya, yang kompetennya itu terutama itu, bagaimana diri Citra itu, menghadapi masa sekarang dulu, bagaimana Citra menghadapi masalah depannya dulu. Jadi Citra itu, berpikirnya itu memikirkan langkah pendek dan langkah panjang. Jadi Citra yang pertama itu pikirkan langkah pendeknya, pikirkan bagaimana menghadapi situasi sekarang dulu, bagaimana Citra belajarnya bisa lebih nyaman, belajarnya lebih baik. Nah, nanti baru Citra berpikir bagaimana sih langkah-langkah selanjutnya yang bisa saya ambil agar saya, bisa menjadi seorang yang berkompeten nantinya gitu. Nah, itu juga bisa salah satu opsi yang Citra ambil untuk, untuk mengatasi, menurunnya motivasi belajar dan meningkatnya kecemasan, kegagalan dalam, belajar gitu. Nah, terkait masalah ini apakah Citra, masih ada apa sih langkah yang dari antara langkah konkret yang Citra pengen ambil? Saya rasa sih sudah cukup ya. Mungkin saya akan menjalani langkah-langkah yang kecil ini dulu, mana tahu ke depannya saya bisa berubah gitu. Oke, untuk menjalankan solusi ini, Citra, eee, berkomitmen untuk menjalankan langkah-langkah ini gitu. Apakah Citra mampu untuk, eee untuk menjalankan solusi agar masalah Citra ini terselesaikan? Ya semenjak saya tadi sudah menceritakan apa permasalahan saya, terus juga ada opsi-opsi untuk penyelesaian permasalahan. Jadi saya mendapatkan sebuah insight gitu kan, pencerahan gitu. Ya kita harus bahkan harus mengadang, terus juga harus memikirkan dampaknya apa yang akan terjadi jika saya seperti ini. Terus kita harus juga gimana ya? Harus bisa menyesuaikan diri lah gitu. Terus agar menjadi orang sukses itu ya tentunya harus ada usaha lah gitu ya pokoknya. Ya sebenarnya jiwa seperti itu yang kurang sama saya sejak pembelajaran daring yang hilang gitu. Mungkin dengan malam ini saya bercerita permasalahan saya merasa insight gimana ya? Komitmen saya tuh kayak kembali lagi gitu. Oke, mmm, apakah, dari sesi kita ini, karena sesi kita ini dibatasi waktu, apakah, Citra bisa, dilanjutkan? Kan Citra memiliki masalah tadi 3 kan? Nah, kan kita sudah membicarakan 2 masalah. Nah, apakah, yang 2 masalah ini menurut Citra itu sudah terselesaikan atau bisa saya katakan itu sudah bisa dijalankan gitu solusi-solusinya? Apakah itu Saya sudah rasa sesuai gitu dengan, saya rasa keadaan sudah Citra gitu? sesuai. Saya rasa sudah sesuai. Sebenarnya inti dari permasalahan yang saya alami itu ya itu tadi, malas tadi ya, malas. Jadi kayak merasa kurang motivasi gitu jadinya. Dengan mungkin saya harus menghadang lah, harus menghadang itu. Apa yang terjadi
dengan lingkungan gitulah, ya kan? Dengan lingkungan, terus, kita harus mereka harus mencintai diri sendiri lah gitu. Jangan menghanyutkan keberhasilan dalam diri kita gitu. Ini harus menghadang. Oke. Eh, karena kita dibatasi waktu, jadi untuk sesi ini mungkin kita cukupkan untuk dua masalah itu. Jadi kita jalankan saja opsi-opsi yang kita bicarakan tadi terkait dua masalah Citra. Yang pertama terkait masalah ketidakcocokan diri Citra belajar dengan daring. Nah, Citra eh, lakukan saja opsi-opsi yang kita bicarakan tadi agar masalah Citra tidak cocok dengan masalah belajar daring ini bisa dapat terselesaikan. Kemudian yang kedua terkait kesulitan belajar Citra waktu daring karena eh, Citra merasa cemas dengan belajar daring itu pelajarannya eh, sulit gitu. Pelajarannya jadi karena pelajarannya tidak pernah dipelajari dan karena belajar daring jadi tambah sulit dan motivasi belajarnya juga turun. Nah, Citra lakukan aja opsi-opsi yang kita bicarakan tadi. Semoga dengan menjalankan opsi-opsi tadi, masalah-masalah Citra itu dapat teratasi gitu. Nah, untuk sesi ini mungkin kita cukupkan saja sekian. Nanti kalau eh, kita sudah menjalankan eee, 2 masalah tadi, opsi-opsi untuk 2 masalah tadi, nanti kita lanjut ke masalah yang ketiga. Nah, nanti kita ketemu lagi di sesi yang lainnya. Oke, mungkin untuk waktu ini sekarang itu saja. Eee, oke, Iya. kita tutup saja sesi sesi kita kali ini. Oke, terima kasih banyak atas keterbukaan Citra. Jadi saya juga bisa memahami permasalahan Citra gitu. Iya, terima kasih juga udah mau mendengarkan keluhan saya gitu dengan baik dan memberikan saran-sarannya. Terima kasih banyak, Khairul. Oke, oke.